Selamat pagi, kami dari kelompok WTO. Nama saya Yoel, absen 25. Nama saya Alex, absen 1. Kami akan menjelaskan sejarah WTO. Setelah Perang Dunia II, AS dan Sekutu berencana untuk membentuk sebuah perekonomian organisasi yang sudah direncanakan pada 1945 sampai 1947, yang disahkan pada 1947 yaitu GATT. Lalu setelahnya dibentuk ITO yang meneruskan GATT, yang didukung oleh AS yang memiliki peran besar dalam perekonomian saat itu. AS menolak karena merugikan bagi perekonomian internasional AS dan nasional. Lalu seperti mengatur banyak sekali aturan kebijakan seperti tarif, kuota impor, dan subsidi ekspor. Lalu mendorong prinsip non-diskriminatif, yang artinya setiap keuntungan, fasilitas, atau keringanan tarif diberikan suatu negara WTO harus diberikan semua negara WTO. Itulah perlakuan yang sama. Semisal Jepang memberikan 5%, maka seluruh tarifnya untuk mobil dari Jerman, Korea, dan negara anggota lainnya juga 5%. Lalu penolakan oleh AS yang menjadi pengaruh besar kegagalannya pembentukan dari International Trade Organizations. Penolakan oleh AS ini menjadi salah satu yang paling berpengaruh, karena AS memiliki perekonomian yang paling kuat pada saat setelah Perang Dunia II. Lalu kekhawatiran terhadap intervensi lembaga internasional. Beberapa negara merasa ITO terlalu ambisius dalam mengatur, seperti investasi asing, monopoli, pembangunan ekonomi, sehingga dianggap bisa mengganggu kebijakan dalam negeri. Ini yang menjadi faktor penolakan dari AS itu sendiri dan beberapa negara. Kompleksitas dan cangkupan yang terlalu luas. ITO tidak hanya mengatur perdagangan, tapi juga investasi, ketenaga kerjaan, dan pembangunan. Banyak negara yang merasa belum siap menerima regulasi seluas itu. Lalu, karena banyaknya penolakan, GATT dianggap cukup sebagai solusi sementara. Maka GATT tetap menjadi organisasi perekonomian hingga 1995. Lalu AS yang berpengaruh dalam penolakan ITO karena pada pasca Perang Dunia II, negara yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian internasional dan menjadi negara ekonomi paling stabil pasca Perang Dunia adalah AS. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan bahwa AS jika menolak, maka perundingan tersebut akan gagal. Apalagi ini menyangkut dalam perekonomian AS yang sangat monopoli di seluruh dunia. Lalu AS juga menanamkan beberapa pengaruhnya seperti Marshall Plan. Amerika Serikat melalui Marshall Plan memberikan hibah pinjaman lunak, memasok bahan pangan, bahan bakar mesin, dan peralatan industri, pembangunan kembali infrastruktur, dan memberikan pelatihan teknis dan manajerial, serta mendukung integrasi politik dan keamanan Eropa Barat untuk mempercepat pasca Perang Dunia II dan memperkuat blok sekutu. Maka dari itu, AS juga dapat mempengaruhi
negara-negara sekutu lainnya. Meskipun begitu, memang banyak negara-negara yang sudah menolak ITO karena kebijakannya yang terlalu dominan dalam mengatur berbagai hal seperti tarif dan lain-lain. Lalu, mengapa organisasi ekonomi global perlu dibentuk? Karena depresi besar yang saat 1929 hingga 1930 yang dipicu oleh proteksionisme ekstrim. Depresi besar adalah suatu di mana AS banyak kehilangan tenaga kerja. Dari 15 juta orang kehilangan pekerjaan pada saat depresi besar. Lalu harga petani jatuh 40 hingga 60%. Dan bank banyak gulung tikar. Dampaknya, negara industri atau negara berkembang mengalami kemunduran. Dan AS melakukan tarif Smoot-Hawley, yaitu di mana AS ingin melindungi perdagangan domestiknya, yaitu menaikkan tarif, membatasi ekspor impor. Itu menyebabkan negara-negara yang memiliki hubungan perekonomian dengan AS kesulitan dari perekonomian pangan, bahan bakar dan lain-lain, karena AS memiliki dominan pada penjualan hal tersebut, tetapi dibatasi dengan tarif yang tinggi. Ya, itulah penyebab dari parahnya perekonomian pada masa 1939 sampai 1940. Lalu, proteksionisme yang ekstrim menyebabkan Perang Dunia II yang sangat luas di seluruh dunia. Lalu, menghindari terjadinya konflik dan meningkatkan interaksi internasional. Ini dapat menjadi pembelajaran bahwa karena proteksionisme menyebabkan negara banyak mengalami konflik di Perang Dunia II. Maka dengan adanya organisasi perekonomian dapat meningkatkan hubungan internasional. Lalu negara anggota bisa berunding secara kolektif untuk membuka pasar, mengatur perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. Nah, jadi GATT itu lahir sebagai alternatif sementara. Karena ITO belum selesai dan banyak negara itu ingin memulai liberalisasi perdagangan, yakni seperti menurunkan tarif, menghapus beberapa hambatan perdagangan segera setelah perang. Nah, maka sebagai solusi sementara dibuatlah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Nah, jadi GATT ini awalnya dimaksudkan sebagai perjanjian sementara atau interim yang akan berdiri sampai ITO itu bisa dimulai. Dan penandatanganan GATT ini terjadi di Geneva pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 23 negara. GATT mulai berlaku pada 1 Januari 1948. Pada awalnya GATT ini lebih fokus kepada pengurangan tarif barang atau goods, mengikat tarif atau binding, dan aturan-aturan dasar tentang non-diskriminasi, perlakuan paling diistimewakan atau most favored nation atau disingkat MFN, perlakuan nasional atau national treatment, dan prosedur atau proteksi terhadap dumping, subsidi, dan hambatan kuantitatif atau kuota. Nah, kemudian ada perkembangan GATT lewat ronda perundingan. GATT ini bukanlah statis, melainkan selama beberapa dekade setelahnya banyak negara anggotanya ini melakukan
ronde-ronde perundingan tarif dan non-tarif. Nah, saya akan menerangkan urutan dan apa yang sudah dicapai oleh GATT ini. Jadi yang pertama adalah Annecy Round pada periode 1949 bulan April hingga Agustus, di mana pencapaiannya adalah negosiasi tarif antar anggota, di mana sekitar 5.000 konsesi tarif diberikan. Kemudian ada Torquay Round pada tahun 1950 hingga 1951, di mana pencapaiannya lebih banyak pengurangan tarif, sekitar 8.700 konsesi dibandingkan sebelumnya, dan beberapa negara baru bergabung. Dan kemudian ada juga Putney atau Geneva atau Dillon Rounds pada tahun 1956 terjadi Geneva Round, dan Dillon Round pada tahun 1960 hingga 1962, di mana pencapaiannya adalah tarif itu lebih jauh dikurangi, serta penanganan beberapa isu non tarif mulai diperbincangkan, di mana Dillon Round khususnya juga melihat adaptasi terhadap keanggotaan Komunitas Eropa atau EEC dan integrasi eksternal mereka. Kemudian ada juga Kennedy Round pada tahun 1964 hingga 1967, di mana ronde ini menandai perubahan metode yang tidak lagi hanya potong tarif produk per produk, melainkan pendekatan linear cuts atau potongan serentak, di mana tarif-tarif industri ini dipotong hampir rata, serta perjanjian-perjanjian terkait anti dumping muncul, dan juga peningkatan partisipasi negara berkembang. Kemudian ada Tokyo Round pada tahun 1973 hingga 1979, di mana banyak hal non tarif dimasukkan, seperti hambatan teknis, prosedur impor, valuasi bea cukai, dan hambatan lainnya. Dan juga banyak kesepakatan plurilateral yang dimana hanya beberapa negara yang ikut dalam aspek non tarif. Dan ronde-ronde berikutnya ini terjadi pada dekade 1980-an dan seterusnya, di mana isu-isu perdagangan tropis, subsidi, pertanian, tekstil dan pakaian, produk-produk sumber daya alam, investasi terkait perdagangan, hak kekayaan intelektual, semuanya ini mulai muncul sebagai isu yang sulit diabaikan. Selanjutnya adalah kegagalan ITO dan ketahanan GATT. Nah, jadi mengapa ITO ini bisa gagal dan GATT ini mampu bertahan? Seperti disebutkan, meskipun Havana Charter untuk ITO ini ditandatangani pada Maret 1948 oleh banyak negara, namun ratifikasinya ini gagal karena negara besar seperti Amerika Serikat ini tidak mau untuk meratifikasi. Tanpa negara-negara utama itu, organisasi tentunya tidak bisa berjalan secara efektif. GATT meskipun awalnya ini dianggap sebagai interim, kemudian berfungsi sebagai instrumen pengatur perdagangan internasional yang utama barang selama hampir 5 dekade. Ia ini menjadi de facto organisasi perdagangan multilateral, walau bentuknya ini lebih longgar dan sebagian besar berfokus pada perjanjian antar negara mengenai tarif dan beberapa kode-kode tarif, bukan badan internasional dengan ruang lingkup kelembagaan seluas yang direncanakan untuk ITO. GATT juga berkembang melalui praktik seperti panel penyelesaian sengketa, dispute settlement, interpretasi dan keputusan-keputusan, serta amandemen dan perjanjian-perjanjian tambahan atau plurilateral agreements yang beberapa hanya mengikat sebagian anggota. Selanjutnya adalah menuju WTO, yang dimana ada Uruguay Round dan transisi, dimana seiring dunia berubah, globalisasi makin cepat, perdagangan jasa menjadi penting
teknologi maju, hak kekayaan intelektual jadi relevan. Terbukti bahwa GATT sendirian tidak cukup. Banyak isu baru tidak diatur di dalam tekstual awal GATT. Atau aturannya ini tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa di era modern. Ada kebutuhan untuk institusi yang lebih kuat, inklusif, yang mengatur tidak hanya barang, tapi juga jasa, kekayaan intelektual, investasi terkait perdagangan, prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efektif, dan transparansi. Uruguay Round ini dimulai pada tanggal 20 September 1986 di Punta del Este, Uruguay. Ronde ini adalah ronde GATT yang ke-8 dan dianggap paling ambisius hingga saat itu. Dalam Uruguay Round ini banyak isu baru dibahas. Selain tarif barang, juga pertanian, tekstil atau pakaian, subsidi, layanan atau trade in service, hak kekayaan intelektual atau TRIPS, persyaratan investasi terkait perdagangan, penyelesaian sengketa, dan mekanisme pengawasan kebijakan perdagangan atau trade policy review. Nah, setelah negosiasi ini selesai pada 15 April 1994, deklarasi akhir dan kesepakatan Uruguay Round ditandatangani di Marrakesh di negara Maroko yang disebut dengan Marrakesh Agreement. GATT 1994 ini adalah versi termodifikasi dari GATT 1947 yang mencakup perubahan dan klarifikasi yang dinegosiasikan selama Uruguay Round. Organisasi baru WTO ini dibentuk untuk menggantikan GATT sebagai institusi yang lebih formal dengan cakupan luas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat. WTO ini memulai operasional pada 1 Januari 1995. Kemudian ada struktur dan fungsi WTO. Jadi apa yang baru dibandingkan dengan GATT sebelumnya ini? WTO ini bukan hanya pengganti GATT, melainkan perluasan dari sistem GATT. WTO ini mencakup beberapa aspek yang tidak diatur dalam GATT atau diatur secara minimal. Yang pertama ada perdagangan barang atau goods, termasuk keseluruhan GATT 1994 dan berbagai perjanjian terkait barang. Yang kedua, perdagangan jasa melalui GATS atau General Agreements on Trade in Services yang menjadikan layanan sebagai komponen yang diatur dalam sistem perdagangan multilateral. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual melalui TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Kemudian yang keempat adalah mekanisme penyelesaian sengketa atau dispute settlement yang lebih jelas, lebih formal, dan lebih mengikat dibandingkan dengan panel-panel GATT dahulu. Kemudian yang kelima adalah mekanisme kepengawasan kebijakan perdagangan atau Trade Policy Review Mechanism atau TPRM, yang dimana anggota WTO ini secara berkala dievaluasi terhadap kebijakan perdagangan mereka untuk memastikan transparansi dan kepatuhan. Anggota WTO sekarang ini banyak. Hampir semua negara perdagangan utama, negara berkembang, dan banyak negara kecil juga ikut. Jumlah anggotanya jauh lebih besar daripada anggota-anggota awal GATT. Sistem keanggotaannya juga memiliki tata cara untuk negara baru yang ingin bergabung, di mana harus memenuhi persyaratan tertentu agar bisa ikut dalam perjanjian yang telah ada. Kemudian periode WTO pasca 1995 dan juga perkembangannya. Setelah WTO mulai resmi beroperasi sejak 1 Januari 1995, organisasi ini mulai menjalankan fungsinya, di mana organisasi ini memantau dan menegakkan perjanjian-perjanjian perdagangan, menyelenggarakan konferensi menteri atau ministerial conferences secara berkala, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memfasilitasi negosiasi baru. Di mana pertumbuhan keanggotaannya di awal ini banyak negara yang bergabung atau melakukan aksesi ke WTO setelah 1995.
Sistem akseptasi memperhitungkan sejauh mana negara tersebut bisa memenuhi kewajiban-kewajiban perjanjian WTO. Salah satu kinerja penting adalah penyelesaian sengketa, di mana WTO ini membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat dibandingkan dengan GATT, dengan panel tetap dan prosedur banding serta aspek hukum yang lebih rigorous. Isu-isu layanan dan kekayaan intelektual melalui GATS dan TRIPS mulai memainkan peran besar, di mana perusahaan multinasional, paten obat, teknologi, hak cipta, dan regulasi penguatan hak-hak kekayaan intelektual ini menjadi sumber konflik, namun juga inovasi dan arsitektur legal global. Dan perundingan-perundingan berikutnya ini salah satu contoh terbesar adalah Doha Development Agenda atau Doha Round yang diluncurkan di Doha, tepatnya di negara Qatar pada tahun 2001, dengan tujuan utama agar negara berkembang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perdagangan internasional. Namun, ronde ini menghadapi banyak hambatan dan hingga sekarang belum ada penyelesaian keseluruhan. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi utama WTO pada artikel 3. Pasal 3 memuat mandat yang menjadi peta kerja WTO, di mana poin-poin utamanya ini meliputi yang pertama, fasilitasi implementasi perjanjian, di mana WTO ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan GATT 1994, GATS, TRIPS, DSO atau Dispute Settlement Understanding, dan Trade Policy Review Mechanism atau TPRM. Yang kedua, sebagai forum negosiasi perdagangan, di mana menjadi tempat resmi bagi anggota untuk melakukan negosiasi lebih lanjut tentang liberalisasi perdagangan barang, jasa, dan isu terkait lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme penyelesaian sengketa, di mana WTO ini menjamin sengketa dagang diselesaikan secara hukum melalui panel, appellate body, dan prosedur yang mengikat. Selanjutnya adalah pengawasan kebijakan perdagangan, di mana WTO ini melaksanakan Trade Policy Review Mechanism agar kebijakan perdagangan setiap anggota dapat ditinjau secara periodik untuk transparansi. Dan yang kelima atau yang terakhir, kerjasama dengan lembaga lain. WTO ini diwajibkan bekerja sama erat dengan IMF, Bank Dunia, dan badan-badan PBB terkait demi konsistensi kebijakan ekonomi global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan utama dari WTO yang terdapat di preambule Marrakesh Agreement dan prinsip GATT atau WTO. Yang pertama adalah mencapai perdagangan bebas dan lancar, di mana mengurangi hambatan tarif maupun non tarif untuk mewujudkan perdagangan yang lancar, dapat diprediksi dan bebas diskriminasi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, di mana melalui ekspansi produksi dan perdagangan barang atau jasa guna meningkatkan pendapatan real dan kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, di mana disebutkan secara eksplisit perdagangan harus mendukung pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan dengan tetap memperhatikan kebutuhan negara berkembang. Kemudian selanjutnya adalah integrasi negara berkembang, di mana memberi perhatian khusus kepada kepentingan negara berkembang dan Least Developed Countries atau LDCs, termasuk fleksibilitas waktu dan dukungan teknis. Kemudian saya akan menerangkan tentang prinsip dasar yang mengikat fungsi dan tujuan dari WTO ini. Yang pertama adalah Most Favored Nation atau MFN yang non-diskriminasi antar anggota. Jadi antar anggota ini tidak ada diskriminasi. Kemudian adalah national treatment, di mana produk impor ini diperlakukan sama
dengan produk domestik setelah masuk pasar. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan. Kemudian ada predictability and binding tariffs, yang artinya komitmen tarif ini tidak boleh dinaikkan secara sewenang-wenang. Dan yang terakhir, transparansi regulasi perdagangan harus jelas dan diumumkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.